Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan PNS dan pensiunan. Kali ini saya akan mengupdate tentang beda besar THR dengan gaji 13, sekaligus juga fakta pencairan dan alasan pengubahan bulan pada Juknis. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk pemberian THR dan gaji 13 tahun ini agak berbeda kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, al mana Juknisnya disatukan di PMK nomor 42 tahun 2021 ini. Lalu bagaimanakah besaran gaji 13? Sama-sama kita akan bahas. Di PMK nomor 42 ini memang dalam pembayarannya di Juknis ini diubah oleh pemerintah, yakni di ayat 1-nya disebutkan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Ini agak berbeda bila kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu di ayat keduanya, dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan. Gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni. Padahal kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 itu dibayarkan di bulan Juli. Lalu apa makna pengubahan ini? Kita akan kupas nanti di belakang. Terkait dengan besar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini, sebagaimana yang dijelaskan di Juknis, tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu sekalian menerimanya full. Kemudian di ayat kedua, tunjangan hari raya dan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun dalam hal ini ditanggung oleh pemerintah. Lalu di dalam teknis realisasinya, di ayat kelima disebutkan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pembayaran gaji ke-13 menggunakan jenis SPM, yakni SPM gaji 13 untuk pembayaran gaji ke-13 komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Nah, dalam hal ini maka bisa kita pastikan besarnya sama dengan besar tunjangan THR ya, karena tunjangan THR juga memuat hal ini. Nah, dalam realisasinya gaji pensiun atau tunjangan ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri diberikan besarnya sebesar penghasilan pada bulan Juni. Nah, walaupun gaji THR dengan gaji bulan Juni berbeda, namun perbedaan itu sebenarnya karena adanya tunjangan lain yang diberikan oleh pemerintah, namun tetap akan kembali dipotong. Jadi secara umum komponen yang tidak kena potong dalam gaji kita itu adalah gaji pokok beserta tunjangan anak istri, kemudian tunjangan fungsional dan tunjangan pangan. Lalu di teknis realisasinya, ini yang membuat para pensiunan selalu lebih awal menerima dibanding dengan PNS aktif. PT Taspen Persero atau PT Asabri Persero menyampaikan tagihan pembayaran tunjangan hari raya bagi pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan kepada kuasa pengguna anggaran paling cepat 13 hari sebelum tanggal hari raya. Nah, begitu juga nanti di gaji 13-nya ya, pensiunan akan lebih dulu menerima dibanding PNS aktif. Yang berikut kita coba bahas tentang fakta dan proyeksi pencairan gaji 13 tahun 2021. Ini ada kaitannya dengan pengubahan bulan pada Juknis. Yang pertama, pada dasarnya gaji 13 diperuntukkan untuk membantu ASN dan pensiunan dalam memasuki tahun ajaran baru. Lalu yang kedua, besar gaji 13 yang diterima sama dengan tunjangan THR sesuai dengan komponen yang sudah kita bahas tadi. Lalu yang ketiga, terkait dengan ini, jika pengubahan pembayaran dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini, ya seperti yang Bapak Ibu ketahui, pemerintah memang mengenjot pertumbuhan ekonomi hingga banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan, maka kemungkinannya itu gaji 13 dicairkan di pertengahan Juni. Lalu yang keempat, jika pembayaran gaji 13 ini diperuntukkan sesuai dengan dasar pemberian, yakni untuk membantu pendidikan, maka akan direalisasikan di awal Juli, sekaligus juga di sini memberi stimulus pertumbuhan ekonomi di awal kuartal ketiga. Inilah barangkali alasan pengubahan Juknis. Jadi dalam hal ini, pemerintah tentu saja punya kalkulasi pengubahan bulan pembayaran yang disebutkan di Juknis. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.